Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Saskia Damayanti dari IAT 4A. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu kitab hadis, yaitu Kitab Sunan Ad-Darimi. Yuk teman-teman, mari kita simak penjelasan berikut ini. Hasil kodifikasi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pada abad kedua Hijriah telah mengalami perkembangan yang cukup berarti dalam keilmuan Islam. Kenyataan tersebut menimbulkan berbagai bentuk, corak, dan ragam penulisan kitab hadis. Salah satunya adalah Kitab Sunan Ad-Darimi. Sebelum masuk kepada Kitab Sunan Ad-Darimi, teman-teman tahu apa itu Kitab Sunan? Kitab Sunan adalah kitab hadis yang disusun secara sistematis berdasarkan bab-bab fikih. Baiklah, selanjutnya mari kita mengenal sama-sama siapa itu Imam Ad-Darimi. Nama lengkap dari Imam Ad-Darimi adalah Abdurrahman ibnu Abdirrahman ibnu Al-Fadil ibnu Mahram ibnu Abdi Samad. Kunyahnya atau panggilannya adalah Abu Muhammad. Ia dinisbahkan kepada At-Tamimi, yaitu kabilah di mana ia bernaung. Juga dinisbahkan kepada Ad-Darimi, yaitu nisbah kepada Darim ibnu Malik dari Bani Tamim. Ia juga dinisbahkan kepada As-Samarqandi, yaitu tempat di mana ia lahir dan bertempat tinggal. Samarqand adalah suatu daerah di seberang sungai di wilayah Irak. Imam Ad-Darimi lahir pada tahun 180 Hijriah atau 797 Masehi. Menurut As-Siraji, tahun wafat Ad-Darimi adalah tahun 250 Hijriah di Muscat, Oman. Semenjak kecil, Imam Ad-Darimi dikenal sebagai seorang anak yang cerdas, rajin, dan pandai. Beliau mempelajari segala macam ilmu keislaman, terutama dalam bidang hadis. Imam Ad-Darimi pernah melakukan sebuah perjalanan di dalam menambah keilmuannya menuju kota Irak, Kufah, Basrah, Khurasan, Jazirah, dan Hijaz. Kemudian ia melanjutkan ke kota Syam, Syria, untuk melanjutkan lagi belajar di Damaskus, Homs, dan Suar. Selanjutnya, perjalanan dalam menuntut ilmu Ad-Darimi dilanjutkan lagi menuju Mekah Al-Mukarramah hingga Madinah Al-Munawwarah. Guru beliau tentunya sangat banyak. Ad-Darimi juga mempunyai banyak murid, di antaranya ada Imam Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Baiklah, kita sudah memasuki materi inti, yaitu mengenai Kitab Sunan Ad-Darimi. Karya Imam Ad-Darimi yang populer adalah kitab hadis yang ia beri judul dengan Al-Hadis Al-Musnad, Al-Marfu, wa Al-Mauquf, wa Al-Maqtu'. Akan tetapi, dalam penerbitannya, judul kitab hadis tersebut diubah menjadi Sunan Ad-Darimi. Perubahan judul tersebut dilakukan karena menyesuaikan sistematika penyusunan kitab. Ad-Darimi menyusun kitab tersebut berdasarkan tata urutan dan sistematika kitab fikih, sehingga karenanya lebih cocok diberi judul dengan Sunan daripada dengan Musnad. Kitab ini berisi hadis-hadis yang marfu, mauquf, dan maqtu'. Bagian terbesar dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis yang marfu'. Ini pula lah yang menjadi sandaran utama dalam mengemukakan hukum-hukum pada setiap babnya. Terkadang, Imam Ad-Darimi juga menjelaskan makna lafal hadis yang gharib, sebagaimana ia juga menjelaskan makna kandungan hadis. Ia terkadang juga menjelaskan cacat yang tersembunyi dalam suatu hadis yang ia kemukakan, tetapi hal ini jarang sekali ditemui. Isi kitab Sunan Ad-Darimi terangkai dalam 2 jilid, 24 kitab, ratusan bab, dan 3.367 buah hadis. Kitab ini disusun berdasarkan bab-bab fikih yang dimulai dari kitab Thaharah dan diakhiri dengan kitab Fadail Al-Quran. Kitab Sunan Ad-Darimi hanya populer di kalangan ulama dan ahli hadis saja. Sementara di kalangan ulama pada umumnya, kitab ini tidak banyak dikenal. Hal ini disebabkan karena kitab hadis ini tidak banyak mengemukakan tambahan hadis dari apa yang sudah ada dalam kutubus sittah. Di samping isi kandungannya yang memuat athar, mauquf, dan maqtu', akan tetapi, kitab ini menempati posisi yang tinggi di kalangan ulama ahli hadis. Hal ini disebabkan karena keimaman penulisnya, yaitu Imam Ad-Darimi, dan kemampuan hafalannya, keluasan pengetahuan, serta ketinggian tobaqotnya yang melebihi Imam Muslim dan penyusun kitab sunan lainnya. Baiklah teman-teman semua, cukup sekian materi mengenai kitab hadis Sunan Ad-Darimi. Semoga saya dan teman-teman semua yang melihat video ini bisa mendapatkan ilmu dan ilmunya bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.
Saya Bunga Saskia Damayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.